Oke, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama gue Ono. Gue Muji. Selamat datang di Teman Nonton. Oke, ini udah lama banget nggak bikin video berdua bareng Muji. Muji tuh sibuk mulu, nggak ngerti gue. Dia tuh general manager apa, nggak ngerti gue. Ya, oke ya. Ya pokoknya gitulah, dia sibuk ya. Oke, jadi hari ini kita akan nge-review film apa Ji di Teman Nonton kali ini Ji? Keluarga Cemara. Iya, Keluarga Cemara. Harta yang paling berharga. Terima kasih emak, terima kasih bapak. Oke. Ya, walaupun sebenarnya film ini tuh udah keluar lama banget ya, tapi kalau gue pikir sih ini tuh bisa jadi salah satu film yang bisa menemani kita dalam masa karantina COVID-19 ini ya. Karena film ini tuh bisa kalian akses secara legal di iFlix. Oke, sebelum jauh-jauh banget nih tentang Keluarga Cemara, gue pengen cerita tentang sinopsisnya dulu. Jadi kalau kalian mungkin udah pernah nonton Keluarga Cemara di RCTI, ini tuh sama persis dengan Keluarga Cemara tersebut. Ini adalah tentang cerita seorang keluarga, kepala keluarga yang akhirnya bangkrut, terus akhirnya membawa satu keluarganya ke desa dan harus beradaptasi dengan kehidupan desa itu. Dari yang tadinya dia kaya raya, terus harus hidup sederhana. Nah, di situ sih konfliknya. Kalau menurut lu sendiri gimana Ji? Kenapa film ini tuh jadi sebuah film yang kayaknya sih cocok gitu untuk kita tonton? Iya, kalau menurut gua karena gini no, kan kita lagi masa karantina nih. Nah iya. Banyak orang-orang yang di PHK yang mungkin tadinya. Oh bener ya, pas banget. Yang tadinya usahanya maju, terus tiba-tiba bisa mandek atau terjun bebas, yang akhirnya yang tadinya bisa berkehidupan mewah terus jadi turun jadi sederhana, ya relatable banget sih menurut gua. Oh gila. Iya dong. Iya, disambung-sambungin ya. Enggak, tapi setelah Muji bilang kayak gitu, gue juga jadi mikir, oh bener juga. Secara kebetulan ternyata ada sangkut pautnya juga sih. Walaupun memang beda ini aja sih, beda kasus. Kalau Abah, penyebabnya ya? Iya beda penyebabnya. Kalau Abah kan jadi bangkrut karena ditipu saudaranya sendiri ya. Tapi kalau keadaan sekarang sih ya omset menurun, terus ada di PHK ya karena penyebab wabah ini sih. Tapi mungkin ada hal-hal yang bisa kita ambil kali ya. Nah itu dia hal-hal positif yang bisa kita ambil, yang kalau lu nonton film ini, si Abah tuh kayak sabar banget gitu ngejalanin kehidupannya yang ya udahlah gitu, mau gimana lagi, emang udah kayak begini adanya. Terus sabar banget yang ngadepin anak-anaknya yang biasa hidup mewah, si Zara siapa namanya di situ? Eis. Iya, Eis. Nah, terus si Eis yang biasa hidup mewah tiba-tiba suruh sekolah sambil jualan opak ya kan. Jadi ya benar-benar yang bisa kita ambil tuh, kita harus bisa nerima keadaan apapun yang kita hadapin sekarang ini gitu sih kalau menurut gua. Iya sih, walaupun memang berat untuk sampai ke sana tuh berat banget. Selain yang Muji bilangin, kalau gue sih ngerasa film Keluarga Cemara ini tuh film yang mencoba mengangkat fenomena di mana kalau laki-laki sebagai kepala keluarga itu harus menanggung semua beban di keluarga. Itu sih kan, itu stigma yang ada di masyarakat ya. Padahal sebenarnya nggak juga. Iya. Sebenarnya sebuah keluarga itu satu kesatuan. Iya, harus komunikasi lancar. Terus sebenarnya mereka bisa mengambil keputusan bersama gitu. Baiknya kayak gimana, terus ngambil jalan tengahnya. Nah, si Abah ini disosokkan sebagai pria yang udah pokoknya semua beban ada di gua gitu. Lu tinggal terima jadi aja, yang sebenarnya malah terkadang menghancurkan hati anak atau istrinya ya kan dari keputusannya itu gitu loh. Tapi sebenarnya kalau gua ambil sisi positifnya ya, gue lihat dari kacamata si Abah, sebenarnya Abah ini pengen ya udah gitu, biar gue yang nanggung bebannya, biar lu seneng aja gitu. Gue mau
apa yang sebenarnya lu mau, gue pengen capai gitu, pengen diwujudin sama Abah sebenarnya. Tapi terkadang inisiatif itu tuh malah merusak semuanya gitu. Yang tadinya kayak si Ais udah beradaptasi di sekolahnya yang di sederhana itu ya kan. Terus akhirnya pengen dipindahin lagi ke Jakarta gitu kan. Ya mereka jadi ulang lagi harus beradaptasi yang mereka pikir itu tuh nggak gampang gitu. Akhirnya terjadilah konflik lagi di sana kan gitu ya. Iya sih. Kalau gua ngeliat sih ya Abah tuh pengen jadi sosok yang nggak apa-apa lah gue berdarah-darah, lu yang nikmatin hasilnya gitu. Nah gitu maksud gue. Tapi padahal kalau menurut gue sendiri ya, kepala keluarga nggak harus gitu-gitu banget sih sebenarnya. Ya harus sharing tentang keluh kesahnya lah, seenggaknya ya sama istrinya lah ya. Kayak gitu sih. Itu sih yang menurut gue coba digambarin di film Keluarga Cemara ini. Kalau menurut lo lagi apalagi yang kira-kira? Nah, yang ikonik dari si film Keluarga Cemara ini kan kalau zaman dulu yang series ya dulu ya, sinetron keluarga. Opak. Itu waktu awal gue nonton, itu gue nyari-nyari, itu opak bakal ada apa enggak gitu. Bakal diajak apa enggak, ternyata ada juga kan. Beca, ya kan. Ternyata becanya ada, dan di situ becanya berperan penting loh dalam detik-detik krusial ya. Oh iya, walaupun memang fungsinya beda ya. Tapi benar-benar sangat berfungsi. Kalau nggak ada tuh beca ya nggak tahu itu bakal jadi apa itu. Terus satu lagi yang gue rasa cukup menarik sih di film ini, gue nggak tahu kenapa kayaknya film-film Indonesia tuh mulai rapih dalam memasukkan sponsornya gitu. Kayak contohnya di film Keluarga Cemara ini, Gojek sebagai salah satu sponsornya itu dijadikan salah satu elemen yang mendukung cerita gitu. Yeah. Yang tadinya Abah di sinetron itu adalah seorang tukang beca, sekarang jadi ngegojek. Dan itu relatable banget menurut gua. Nggak mungkin juga lu nyeritain Keluarga Cemara di zaman sekarang ini tetap jadi tukang beca. Iya gitu. Bisa aja sih, tapi maksud gua kayaknya lebih masuk akal kalau dia jadi Gojek sih ya. Iya. Nah itu sih yang menurut gue tuh itu sentuhan yang sebenarnya sih sederhana, tapi menurut gue itu tuh bagus, dan itu harusnya dipertahankan di film-film Indonesia yang lainnya ya. Jangan sampai kita bertamu tiba-tiba keluar Coklatos. Tahun berapa itu ada Coklatos? Nah, itu sih aneh banget. Itu aneh banget. Tapi kalau ini sih ya oke lah. Sama ini apa namanya, drama-drama yang disajikan tuh ya drama-drama film-film Indonesia pada umumnya, yang kalau peribahasa bilang udah jatuh ketimpa tangga ya kan. Iya itu yang agak itu sih yang sebenarnya ya elah bosenin banget, tapi emang harus ada itu sih kalau menurut gue ya, karena kalau nggak ada bagian itunya dramanya nggak akan dapet. Contohnya tuh kayak Abah yang tiba-tiba jadi yang dulunya kontraktor sepertinya ya, perusahaan kontraktor. Nah, terus tiba-tiba dia jadi kulinya, kuli bangunannya. Udah gitu, pas lagi nguli jatuh lagi dari lantai 2 kan, patah kakinya, akhirnya ngebebanin keluarga lagi, tambah beban gitu loh. Jadi ya luar biasa ini sih menurut gua. Luar biasa lebay, tapi ya emang harus ada itu sih. Tapi kan itu mungkin saja terjadi kan. Iya sih. Nah, menurut lo dari semua karakter yang ada di situ, yang paling karakter pembantu ya, bukan pemeran utama, itu mana yang paling berkesan? Ima menurut gua. Iya, Ima yang mana? Ima yang temennya Ais yang pertama kali negor dia di kelas. Oh, yang ini ya, apa namanya, yang ngebantuin jualan opak, suruh 2.000 malah 3.000. Ah iya, benar. Nah itu. Iya itu menurut gua sih. Kenapa? Gua kan bukan orang Sunda sih. Maksudnya bapak ibu gua kan orang Sunda ya. Terus gua kata lu bukan orang Sunda gimana sih? Ya maksudnya gue lahir di Jakarta dan besar di Jakarta gitu ya. Tapi berdarah Sunda. Ya mungkin gitulah sebutannya ya. Ya udah bodo amat pokoknya.
Ya pokoknya gue sih ngerasain feel yang bener-bener Sunda di si Ima itu loh. Anak SMP yang Sunda tuh emang kayak gitu sih rasanya tuh. Kalau di kampung. Itu feelnya dapat banget sih menurut gue. Oh, dari cara gesturnya, Ya gestur dan logatnya sih. Logatnya oke. Emang dapat banget ya dari. Kalau menurut lu sendiri siapa? Kalau gua sih ini sih yang woman loan. Tukang kredit. Walaupun ngeselin tapi dia juga loh yang membantu dan memberikan konflik yang luar biasa. Ya kan gara-gara dia kan rumahnya hampir kejual. Bener juga sih. Tapi kan gara-gara abah juga yang minta tolong sih. Ya, setelah nonton Keluarga Cemara ini sih, kalau gue punya sebuah kesimpulan sih, Keluarga Cemara itu adalah sebuah film ringan sederhana, sebuah film keluarga pada layaknya sih, yang ya ringan banget lah sebenarnya. Ceritanya itu ya tentang kejatuhan, kebangkitan, terus ya berusaha survive kayak gitu. Kalau menurut lu gimana? Iya, menampilkan sisi kekeluargaan yang luar biasa ya, yang sebenarnya itu tadi yang seperti yang gue bilang di awal. Yang pertama ya kita harus mensyukuri apa yang ada di depan mata kita kan. Terus sama ini si waktu contohnya kayak abah dulu waktu masih jadi kontraktor kan punya banyak janji sama anak-anak, pengen nemenin segala macam, terus tiba-tiba bisa jadi bangkrut dan akhirnya ya punya banyak waktu. Ya itu mungkin doa dari anak-anaknya, orang tuanya biar punya banyak waktu untuk mereka, tapi mungkin dengan cara yang seperti itu ya walaupun gak enak banget sih, cuman ya harus lo syukurin juga gitu. Kalau lo bisa ambil hikmah dari setiap kejadian ya. Kayak gitu sih kalau menurut gue. Ya udahlah, ini udah lebih dari 10 menit dan kita tadinya gue udah mau bikin kesimpulan tapi kita agak melebar lagi. Ya pokoknya kesimpulannya ini tuh film yang cocok untuk ditonton di semua umur. Di masa karantina. Di masa karantina ini ya mungkin ada hal yang bisa diambil dari kejatuhan abah dan survive-nya Keluarga Cemara. Ya mungkin gitu aja dari gue. Kalau dari lu udah? Iya. Harus tetap bersyukur, harus bisa survive dengan apapun keadaan kita sekarang, dan jangan patah harapan, patah semangat ya. Karena emang itu yang dilihatin banget di sana kan. Seperti juru review yang berusaha survive. Oke, makasih banget untuk semua yang udah nonton video ini sampai selesai. Dan kalau misalnya belum di subscribe, silahkan di subscribe aja. Kalau ada iklannya, tolong jangan di skip. Ya. Karena itu sumber penghasilan kita, Bapak untuk Ibu. Untuk akomodasi kita. Biar kualitas video kita lebih baik. Iya, amin. Iya. Oke, mungkin segitu aja dari gue. Makasih banget sekali lagi untuk semua yang udah nonton. Gue Ono pamit. Gue Muji pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Juru Review.